قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzul fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah di malam yang berbahagia, di tempat yang sama-sama kita cintai, Masjid Al-Hijrah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Mukhtasaru fi Tafsir Al-Quranil Karim, penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya, mempelajarinya serta mengamalkannya itu merupakan bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan surat yang kedua di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa surat Al-Baqarah ini adalah surat yang memiliki keistimewaan. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dahulu salah seorang di antara kami idza qara'a, apabila dia membaca, mempelajari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yu'addu finna 'aziman, maka orang tersebut bagi kami dipandang orang yang mulia, orang yang agung. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, cukuplah apa yang disampaikan oleh beliau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah hal yang memotivasi kita untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Nah teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan dua golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Golongan yang pertama tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang zahirnya baik dan batinnya pun baik, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebutkan oleh Allah tentang sifat-sifat mereka. Kemudian golongan manusia yang kedua yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu golongan yang zahirnya buruk dan batinnya buruk. Mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan mereka akan tinggal di dalam neraka abadan selama-lamanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang golongan manusia yang ketiga. Sebagaimana yang mungkin telah kita sentil pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana para ahli tafsir menyebutkan di dalam kitab ini, falamma bayyana Allahu sifatil kafirin alladzina fasada
zahiruhum wa batinuhum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang kafir yang secara zahir dan batin mereka rusak, bayyana sifatil munafiqina alladzina fasada batinuhum wa saluha zahiruhum fima yabdu linnas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang munafik alladzina fasada batinuhum, secara batin ya rusak, wasaluha zahiruhum, dan secara zahir itu terlihat baik, fima yabdu linnas, apa-apa yang nampak pada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi kata Allah, mereka ini tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Di sini para ahli tafsir mengatakan, wa minan nasi ta'ifatun yaz'umuna annahum mu'minuna yaquluna dzalika bi alsinatihim khaufan ala dimaihim wa amwalihim wa hum fil batini kafirun. Di antara manusia ada sekelompok manusia, sekelompok orang yang menyangka bahwasanya mereka itu orang-orang yang beriman. Yaquluna dzalika bi alsinatihim, yang keimanan itu mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Khaufan ala dimaihim wa amwalihim. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, mereka ini mengucapkan keimanan itu dengan lisan-lisan mereka, tapi mereka merasa takut, cemas, khawatir terhadap darah dan harta mereka. Wa hum fil batini kafirun. Ya, akan tetapi di dalam hati mereka terdapat pengingkaran, ya. Jadi apa yang mereka ucapkan dengan lisan, di dalam hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga teman-teman sekalian, bantahan kepada satu kelompok di dalam Islam yang menyimpang, namanya Murji'ah. Dan Murji'ah itu kan bertingkat-tingkat. Dan yang paling ekstrim adalah Gulatul Murji'ah. Gulatul Murji'ah itu berkeyakinan bahwasanya ya, keimanan itu cukup diucapkan dengan lisan. Tidak perlu dengan keyakinan di dalam hati, apalagi diamalkan. Jadi Gulatul Murji'ah, mereka mengatakan ketika seseorang bersyahadat, maka dia sudah mukmin, dan mukmin yang sempurna. Dia beriman kepada Allah, tapi keyakinannya diisi dengan keyakinan yang batil, tetap dia dikatakan orang yang beriman, yang imannya sempurna. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Ada sekte yang kedua, Murji'ah Qaramithah. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya keimanan itu hanya cukup dengan apa? Lisan dan keyakinan di dalam hati, tanpa perlu ada amalan. Artinya ketika ada seseorang yang bersyahadat, dia yakini di dalam hati dan dia tidak beramal, kalaupun dia melakukan amalan-amalan yang merusak keimanan, maka dia tetap orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Dan yang ketiga, Murji'atul Fuqaha. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sebagai bantahan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, kemudian diaplikasikan, diwujudkan dengan apa? Dengan amalan soleh. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nah, di sini kita perlu mengetahui tentang kemunafikan. Nah, munafik itu orangnya, pelakunya disebut munafik. Ya, dari kata-kata nifak. Nifak itu secara bahasa diambil dari kata nafaqa yunafiku nifaqan. Ya.
Ada yang mengatakan nifak itu diambil dari asal kata nafiqa. Nafiqa itu artinya secara bahasa salah satu lubang yang dilalui oleh binatang yang bernama yarbu'. Nah, yarbu' ini hewan sejenis tikus. Di lubang yang dilalui tempat keluarnya yarbu' ini dari sarangnya itu disebut dengan nafiqa. Ada pula yang mengatakan nifak itu diambil dari asal kata nafaq. Nafaq itu lubang yang tersembunyi. Makanya terowongan dalam bahasa Arab disebut dengan nafaq. Ya, karena apa? Karena ya jalan ini tersembunyi di bawah tanah. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan nafaq. Ya, itu dari sisi bahasa. Nah, teman-teman sekalian hafizani wa hafizakumullah, dari sisi istilah, para ulama menyebutkan nifak itu adalah seseorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan ini nifak ini ya mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nifak ini mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kenapa disebut dengan nifak ini, munafik ini keluar dari keislaman? Ya, dari kata-kata tadi nafak. Ya, seakan-akan seorang munafik itu dia masuk dalam syariat ini dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Artinya mereka keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu humul fasikun. Mereka adalah orang-orang fasik. Fasik itu kan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu secara istilah. Dan kemunafikan itu dibagi oleh dua para ulama. Pertama ada nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Definisi tadi yang kita sebutkan. Seseorang yang menampakkan keislaman ya, tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Diperlihatkan keislamannya. Secara zahir kita lihat dia seorang muslim, tapi hakikatnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nifak al-amali. Nifak yang sifatnya amalan. Ya, nifak yang sifatnya amalan. Dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, adapun yang pertama nifak i'tiqadi, inilah yang kita bahas. Yang Allah Subhanahu wa taala ingin sebutkan tentang sifat-sifat orang munafik yang mereka tampakkan keislaman mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka, kebencian mereka terhadap Islam dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nifak amali, nifak yang sifatnya amalan, ini terkadang orang-orang beriman jatuh padanya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ayatul munafik thalathun. Ciri-ciri perangai orang-orang munafik itu kan ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Jadi orang yang berdusta itu, makanya Sya'bi mengatakan rahimahullahu taala, man kadzaba fa huwa munafik. Siapa yang berdusta maka dia seorang munafik. Tapi nifak amali. Idza haddatsa kadzaba. Begitu pula seseorang yang ketika dia berjanji mengatakan kepada seseorang dengan kalimat insya Allah, lantas dia tidak penuhi ya kalimat tersebut, itu juga termasuk orang munafik. Ya, idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah dia khianat. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia tidak menepati janji tersebut. Di dalam hadis lain, riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza khasama fajar. Apabila dia berselisih maka dia melakukan ya keburukan-keburukan. Ini perangai-perangai ya sifat-sifat dari kemunafikan, tapi kemunafikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Jadi orang beriman pun kadang jatuh pada perkara ini. Makanya sahabat-sahabat dulu, masalah kemunafikan ini sesuatu yang mereka takuti. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala,
tidak ada seorang pun yang khawatir dari kemunafikan fahuwa mukmin, kecuali orang yang beriman. Wala aminahu illa munafik. Seseorang yang merasa aman dari kemunafikan, maka dia adalah munafik, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Mulaikah, ya, rahimahullahu taala, ketika beliau mensifati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abi Mulaikah ini seorang tabi'in senior. Beliau mendapati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsihi." Aku mendapati, menjumpai 30 dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya, kata beliau rahimahullahu taala, yakhafuna an-nifaqa ala nafsihi. Mereka semuanya itu khawatir dari kemunafikan. Kemunafikan yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemunafikan yang kedua yang kita sebutkan, bukan nifaq i'tiqadi, tapi nifaq amali, yang terkadang seorang yang beriman itu jatuh padanya. Makanya kan Hanzalah kan pernah mengatakan, Hanzalah itu munafik, nafaqa Hanzalah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mendengar apa yang diucapkan oleh Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Maka sahabat Abu Bakar bertanya, "Kenapa antum katakan nafaqa Hanzalah? Antum katakan dirimu itu munafik." Maka apa jawaban Hanzalah radhiyallahu taala anhu? Terkadang kita ini kalau duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu surga itu seakan-akan berada di hadapan kita, dan kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kalau kita pulang ke rumah bersama istri, bersama anak-anak kita, maka surga yang berada di hadapan kita itu terlupakan. Semangat beribadah yang tadinya kita dapati di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai kendor. Makanya beliau katakan nafaqa Hanzalah. Hanzalah itu munafik. Karena munafik itu, sebagian ulama mengatakan seseorang yang menampakkan kebaikan tapi dia sembunyikan kejelekan, itu juga munafik. Seakan-akan di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlihat orang yang soleh, sebagaimana yang kita rasakan kalau berada di satu majelis, kita ini terlihat seakan-akan orang yang paling soleh, orang yang paling baik. Tapi ketika kita meninggalkan majelis, waliyadzubillah, kita ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bermudah-mudahan dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara kemunafikan ini adalah perkara yang sangat ditakuti oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, perlu kita tahu sifat-sifat dari kemunafikan itu, sifat-sifat dari orang-orang munafik yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, dalam surat Al-Baqarah. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Baqarah ini, kita ingin sebutkan dulu tentang sejarah munculnya orang-orang munafik ini. Jadi orang-orang munafik ini muncul setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, tepatnya setelah perang Badar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap orang-orang beriman melawan kafir Quraisy ketika itu. Maka dari situ muncullah orang-orang munafik. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, orang-orang munafik belum ada. Yang ada itu adalah orang-orang yang menentang dakwah Nabi SAW secara terang-terangan. Mereka memusuhi dakwah Nabi SAW. Orang-orang munafik belum ada. Karena apa? Karena kaum muslimin ketika itu masih lemah. Orang-orang beriman itu ketika itu masih lemah. Makanya Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. 2 kali mereka berhijrah ke Habasyah. Setelah pulang dari Habasyah, kemudian Hamzah dan Umar masuk Islam. Maka mereka punya kekuatan. Walaupun kita katakan tantangan dakwah semakin berat karena berbagai cara yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk melemahkan dakwah Nabi SAW. Akhirnya terjadi hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah,
Kan ada 3 kelompok manusia yang didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ada orang-orang yang beriman, kaum Ansor. Kaum Ansor ini kan dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Sebagiannya beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya mereka tetap di dalam kekufuran mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati juga kelompok yang kedua, kaum musyrikin dari 2 suku ini, suku Aus dan suku Khazraj. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka tetap berada di atas kekufuran mereka. Dan golongan yang ketiga yang didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah adalah kaum Yahud, orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang musyrik yang bertahan dengan kekufuran mereka, yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pentolan mereka siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, beliau ini seorang tokoh yang disegani, yang dihormati sebagai rujukan di dalam masalah-masalah agama. Jadi suku Aus dan suku Khazraj, ya, sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi itu rujukannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh agama ketika itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, sebagian dari suku Aus dan suku Khazraj itu beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan mereka, sebagai rujukan mereka di dalam beragama. Apalagi setelah terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah, kaum mukminin semakin kuat. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk Islam. Takut menampakkan kekufuran mereka. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pengikutnya itu beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kamuflase semuanya, tidak betul. Munafik. Dia tampakkan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya terjaga harta dan darah mereka. Inilah yang disebutkan oleh para ahli tafsir, khaufan ala dimaihim wa amwalihim. Itu yang menyebabkan mereka masuk Islam. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, memang Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik. Tapi dia punya anak. Kedua-duanya itu adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak pertama siapa? Abdullah. Nah, Abdullah ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak yang kedua bernama Jamilah. Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Jamilah ini juga beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabiyah yang dikenal dengan imannya yang kuat. Ibunya para syuhada. Ini Jamilah. Dengan namanya yang cantik, orangnya memang cantik. Ya, kalau ada nama akhwat yang namanya Jamilah, masya Allah itu orangnya cantik gitu. Jadi Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul, ini sahabat, sedikit tentang Jamilah. Jadi Jamilah ini seorang yang ahli ibadah luar biasa, masya Allah, beriman kepada Nabi SAW. Bapaknya munafik. Tapi begitulah Allah ketika memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Fayudillullahu may yasha wa yahdi bihi may yasha. Allah itu menyesatkan hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah petunjuk kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di kota Madinah, ini punya seorang putri bernama Jamilah, seorang sahabiyah. Dia ini dinikahi oleh seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Seorang yang digelari dengan Ghusilul Malaikah, seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Jadi Jamilah ini dengan kesolehannya itu dilamar oleh Hanzalah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka pun menikah. Dia menerima pinangan siapa? Pinangan Hanzalah, karena seorang sahabat yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah wanita-wanita salaf dahulu. Kita pernah angkat satu tema tentang wanita salaf dengan ibadah mereka. Nah, wanita-wanita salaf dahulu itu ketika memilih laki-laki, mereka itu memilih pasangan yang betul-betul membantu urusan-urusan akhirat mereka.
ada seorang wanita salaf yang mungkin pernah kita sampaikan di kajian sebelum kajian menyambut Ramadan tentang wanita-wanita salaf. Ada seorang salaf yang bernama Hasanah. Nah, Hasanah ini namanya Hasanah. Hasanah ini wanita yang ahli ibadah. Ya, wanita yang ahli ibadah yang tarokat na'imat dunia. Dia tinggalkan semua kenikmatan dunia. Tidak ada satupun sesuatu yang ditemukan di dalam rumahnya ini. Nah, Hasanah ini orang yang suka berpuasa di siang hari, melaksanakan sholat malam di malam hari. Maka ada seorang wanita yang berkata kepada Hasanah ini, "Ya Hasanah, tazawwaji." Wahai Hasanah, coba menikah. Tapi apa kata Hasanah ini, wanita salaf ini? Dia katakan, "Hati rajulan jahidan la yukallifuni min amri dunya syai'ah." Anak akan menikah, tapi carikan seorang laki-laki yang zuhud, yang tidak membebani aku dengan perkara-perkara dunia. Karena aku la a'budad dunya wala atana'ama ma'arijali dunya. Karena aku tidak ingin menjadi hamba-hamba dunia dan aku tidak ingin menikmati dunia dengan laki-laki yang mencintai dunia. Apa kata Hasanah ini kepada wanita yang mengatakan kepadanya menikahlah? Dia katakan, "La wallahi la adzunuki taqdirina alaihi." Demi Allah, aku yakin anti tidak akan dapatkan laki-laki seperti itu. Ya'muruni, yang senantiasa memerintahkan aku bersedekah, yang senantiasa memerintahkan aku berpuasa, yang senantiasa memerintahkan aku untuk melakukan ibadah-ibadah. Ini gambaran ya wanita-wanita salaf. Kalaupun anti dapatkan fabiha wa ni'mah. Kalau anti dapatkan laki-laki seperti itu, maka itu sebuah kenikmatan. Yang jelas teman-teman sekalian, kita kembali kepada Jamilah. Akhirnya Jamilah ini menikah dengan siapa? Hanzalah bin Amir, seorang sahabat yang sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam pertama, di malam pernikahan mereka, setelah melaksanakan akad, akhirnya terdengar apa? Jihad, panggilan jihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Keesokan harinya, di pagi harinya, ya terdengar panggilan jihad. Jadi setelah Hanzalah melaksanakan sholat subuh, beliau di atas ranjang bersama sang istri kekasihnya, terdengar jihad, maka beliau pun tinggalkan istrinya Jamilah ini. Beliau pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jamilah pun memotivasi Hanzalah untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, akhirnya pada perang Uhud ini Hanzalah seorang sahabat yang sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada perang Uhud di awal-awal peperangan Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman ketika itu. Hanya saja sebagian pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di tempat mereka, apapun yang terjadi jangan turun dari tempat tersebut sampai datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian para pemanah melihat ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy ketika itu, tergiur mereka turun dari tempat tersebut. Singkat cerita teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, akhirnya kacir kaum muslimin, kaum mukminin diserang oleh orang-orang kufar yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid dalam keadaan musyrik ketika itu. Semua sahabat meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagiannya. Maka Hanzalah salah satu sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau terbunuh dalam perang Uhud ini. Setelah perang usai, maka sahabat-sahabat itu mencari sahabat-sahabat yang syahid ketika itu. Maka mereka menemukan Hanzalah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan rambutnya itu basah. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dengan Hanzalah ini? Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah itu sedang dimandikan oleh malaikat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tanyakan kepada istrinya Jamilah apa yang terjadi dengan Hanzalah? Kenapa Hanzalah itu dimandikan oleh malaikat? Ternyata kata Jamilah, Hanzalah itu lupa untuk mandi junub di malam yang pertama, dan mungkin itu malam terakhir bagi Hanzalah. Ketika mendengarkan jihad, langsung pergi sang
pergi meninggalkan sang kekasih di atas ranjangnya. Akhirnya lupa mandi junub, dimandikan oleh malaikat. Makanya digelar dengan Hamdulillah ghusilul malaikah. Hamdulillah sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ada juga sahabat yang bernama Hamdulillah, itu min kutabil wahyi, salah satu penulis wahyu, ya, dari sahabat-sahabat yang menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita sebutkan Hamdulillah munafik, dia katakan dirinya Hamdulillah munafik. Itu Hamdulillah al-Asadi, ya. Kalau yang kita bahas Hamdulillah ghusilul malaika itu Hamdulillah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Nah, teman-teman sekalian, syahidnya Jamilah ini setelah meninggalnya Hamdulillah sang kekasih ini, kemudian beliau ini Jamilah ternyata dalam keadaan hamil, ya meninggalkan, ya, Hamdulillah ini meninggalkan ya anaknya di dalam perut istrinya dalam keadaan hamil. Semakin hari semakin membesar perutnya Jamilah itu, terus mengingat siapa? Hamdulillah radhiyallahu taala anhu. Maka lahirlah seorang putra yang diberi nama Abdullah bin Hamdulillah radhiyallahu taala anhuma. Ini juga menjadi syahid. Ketika Abdullah bin Hamdulillah ini dewasa, maka dia menjadi seorang panglima, seorang yang berperang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah Jamilah menikah? Jamilah menikah lagi. Sepeninggalnya Hamdulillah, Jamilah menikah dengan seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Dari pernikahan dengan Thabit bin Qais ini lahirlah seorang putra yang bernama Muhammad bin Thabit bin Qais. Ini juga menjadi syahid, ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu taala anha disebut dengan ibundanya para syuhada. Thabit pun meninggal radhiyallahu taala anhu, ya, dan dia menjanda dan dinikahi oleh sahabat yang ketiga. Khubayb menikahi, ya, Jamilah radhiyallahu taala anha. Jadi begitulah kebiasaan sahabat-sahabat dahulu yang mungkin pernah kita sentil dan kita pernah singgung di beberapa pertemuan, di kajian-kajian yang lain, bahwa kalau ada di antara istri-istri sahabat yang meninggal, maka sahabat-sahabat lain itu menyelamatkan perempuan tersebut. Jadi mereka selamatkan, ya, apalagi janda yang soleha, janda yang masya Allah taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kebiasaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada salah seorang dari istri mereka yang meninggal, itu diselamatkan oleh sahabat yang lain, tidak dibiarkan menjanda. Nah, kita ini kan pengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada janda-janda yang seperti itu yang soleh, antum selamatkan. Baik teman-teman sekalian, jadi ini pentolan munafik di kota Madinah. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi masya Allah dia punya dua anak, putra dan putri, ya. Dua-duanya sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan dijadikan sebagai rujukan di dalam beragama, akhirnya dia pun tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta pengikutnya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Mereka membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah awal munculnya, ya, orang-orang munafik, dan sampai saat ini mereka ada, ya. Nah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan itu yang dan itu tidak disadari oleh mereka. Apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir berkaitan dengan ayat yang ke-9 ini? Kata mereka rahimahumullahu ta'ala, yatawahhamuna bijahlihim annahum yukhadi'una Allah wal mu'minina bi idharil imani wa ibtanil kufri.
wa hum fil haqiqati yakhda'una anfusahum faqat. Mereka yatawahamun, yang mereka menyangka dengan kebodohan mereka bahwasanya ketika mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Dengan apa mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman? Biidharil imani wa ibtanil kufri, dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mereka menyangka dengan kebodohan mereka bahwasanya mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa hum fil haqiqati yakhda'una anfusahum faqat. Padahal hakikatnya mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Walakinnahum la yash'uruna bidzalika. Akan tetapi perbuatan tersebut mereka tidak sadari. Li'anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu rahasia yang disembunyikan oleh mereka, wa akhfa, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Wa qad atla'al mu'minina ala sifatihim wa ahwalihim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada orang-orang yang beriman. Atla' itu telah menampakkan bagi orang-orang yang beriman sifat-sifat mereka dan keadaan mereka. Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan tentang ayat yang mulia ini, teman-teman sekalian, beliau mengatakan na'atal munafik inda katsir. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini mensifati tentang orang munafik, khal'ul akhlaqi. Kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, kemunafikan ini adalah akhlak yang paling buruk. Yusaddiqu bilisanihi wa yunkiru biqalbihi wa yukhalifu bi'amalihi. Kemunafikan yang merupakan akhlak yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka membenarkan dengan lisan mereka tapi mereka ingkari dengan hati mereka, wa yukhalifu bi amalihi, dan mereka selisihi dengan amalan mereka. Wa yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairihi. Orang munafik itu sifatnya, kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika mereka berada di pagi hari di atas satu keadaan dan masuk di waktu sore hari berada di atas keadaan yang lain. Wa yumsi ala halin wa yusbihu ala ghairihi. Sebaliknya, ketika mereka masuk di sore hari di atas satu keadaan dan masuk di pagi hari berada di atas keadaan yang lain. Jadi orang-orang munafik itu ketika dia berucap A, maka hatinya itu mengatakan B. Itu keadaan orang-orang munafik. Yatakaffa'u takaffi as-safina kullama habbat rihun habata ma'aha. Orang-orang munafik itu, kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, sifat mereka itu yatakaffa'u takaffa'us safina. Mereka itu terombang-ambing bagaikan perahu yang terombang-ambing di tengah laut. Kullama habbat rihun habba ma'aha. Ya, ketika perahu itu berada di satu arah, dihempaskan oleh arah tertentu, maka mereka berada di arah tertentu. Jadi tidak menetap mereka ini. Kalau angin itu berhembus ke barat, mereka pun berada ke barat. Kalau angin itu berhembus ke timur, mereka pun berada di timur. Itu keadaan orang-orang munafik, tidak sebagaimana orang-orang yang beriman berada di atas keimanan, kokoh di atas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi di ayat yang ke-9 ini merupakan sifat orang munafik yang pertama. Apa sifat kemunafikan mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Maksudnya yukhalifunallaha, mereka ingin menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin menentang syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Padahal wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya ingin menipu mereka. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menipu mereka? Yudhiru lahum wa yu'ajjilu lahum minan na'imi fid dunya khilafa ma yagibu anhum min adzabil akhirah. Jadi cara Allah Subhanahu wa ta'ala menipu orang-orang yang beriman. Di sini kan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mana tadi? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi mereka ingin membuat makar, tapi Allah sebaik-baik pembuat makar tersebut. Maka Allah menipu diri mereka, dan itu mereka tidak sadari. Bagaimana cara Allah menipu mereka ini, orang-orang munafik ini yang menampakkan keislaman dan membenci Islam dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, Allah tampakkan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka, dan Allah segerakan kepada mereka orang-orang munafik minan na'imi fid dunya, segala kenikmatan yang mereka inginkan dari kenikmatan dunia ini. Semua kenikmatan dunia ini Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada mereka. Jadi ini juga bantahan kepada mereka orang-orang munafik, terkhusus orang-orang liberal yang mereka sok alim, sok merasa diri mereka itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling melakukan perbaikan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diingatkan dengan perbuatan-perbuatan kekufuran mereka, kemaksiatan, kebid'ahan mereka, kita ingatkan bahwasanya itu perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, mana murka Allah? Allah itu punya sifat halim, Allah itu maha lembut. Allah tidak langsung menyiksa mereka, Allah tunda dulu. Allah berikan kenikmatan dunia kepada mereka, tapi ada sesuatu yang Allah simpan untuk mereka, untuk kehidupan akhirat, dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih. Makanya antum tahu bersama ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang berziarah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, maka Umar ibn Khattab melihat bekas-bekas di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menangis melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sana Kisra Kaisar, raja Persia, raja Romawi, mereka itu notabene-nya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidur di atas kenikmatan. Engkau itu Habibullah, engkau kekasih Allah, tapi keadaan engkau seperti ini, tidur di atas tikar yang memberikan bekas di tubuhmu." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afi syakkin anta ya Umar?" Apakah engkau berada di atas keraguan wahai Umar? Nabi mengatakan tentang mereka ini, orang-orang yang notabene ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika qaumun ujjilat thayyibatuhum fid dunya." Mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kaum yang kebaikan-kebaikan mereka disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Apakah engkau tidak ridha? Walahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak ridha wahai Umar bagi mereka kehidupan dunia, sedangkan bagi kita kehidupan akhirat? Jadi ini sangat jelas teman-teman sekalian, bahwa apa yang Allah perbuat bagi mereka orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunda azab untuk mereka. Allah berikan kenikmatan dunia kepada mereka, tapi siksaan Allah begitu pedih dalam kehidupan akhirat. Bagaimana Allah menghinakan mereka, nanti insya Allah akan datang bagaimana cara Allah menghinakan orang-orang munafik, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata para ahli tafsir di ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat apa? Penyakit. Fazadahumullahu maradah, dan Allah tambah penyakit tersebut. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Nah, para ahli tafsir mengatakan wasababu anna fi qulubihim syakkan. Jadi sifat yang pertama dari sifat orang-orang munafik apa? Suka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wasababu anna fi qulubihim syakkan fazadahumullahu syakkan ila syakkihim. Sebabnya di dalam hati mereka itu terdapat keraguan-raguan. Kenapa orang-orang munafik itu tidak bermanfaat ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepada mereka? Ya, ketika disampaikan hadis-hadis Nabi SAW tidak bermanfaat hadis-hadis dan ayat-ayat Allah, sebabnya karena di dalam hati mereka terdapat syakkan. Syakkan itu keraguan-raguan, dan itu salah satu faktor. Ya, keraguan-raguan itu salah satu faktor yang menjadikan ya seseorang itu sulit untuk mengambil manfaat dari nasihat, dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka Allah tambah keraguan yang ada dalam hati-hati mereka dengan keraguan yang lain. Sebagian ulama mengatakan syarran ila syarrihim, dolalatan ila dolalatihim. Keburukan, kejelekan yang ada di dalam hati mereka itu ditambah oleh Allah dengan keburukan dan kejelekan yang lain. Kesesatan, penyimpangan yang ada di dalam hati mereka, kemudian Allah tambah lagi kesesatan dan penyimpangan yang ada pada mereka. Karena kita tahu bersama keburukan, kejelekan itu kan punya saudara-saudara. Ya, satu maksiat, satu keburukan, satu kejelekan yang kita lakukan, maka kejelekan, kemaksiatan, keburukan ini akan memanggil saudara-saudaranya. Sebagaimana kebenaran, petunjuk, hidayah punya saudara-saudara. Kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lain. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu, ganjaran itu sesuai dengan jenis perbuatan. Yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambah keraguan itu, keburukan itu. Mereka sesat, menyimpang, Allah tambah kesesatan tersebut, Allah tambah penyimpangan tersebut. Balasan, ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Walahum adzabun alim, alimun fid darkil asfali minan nar, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Mereka itu ditempatkan di dalam kerak yang paling bawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisababi kadzibihim 'ala Allahi wa 'ala nas, disebabkan kedustaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedustaan mereka kepada manusia terhadap orang-orang beriman. Ya. Wa takdzibihim bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan kedustaan mereka, pengingkaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman sekalian, di ayat yang ke-10 ini Allah kan menyebutkan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Itu di dalam qiraah yang lain, bacaan yang lain, ada yang membaca, ya ahlu qiraah membaca bima kanu yukadzibun, disebabkan apa yang mereka dustakan. Jadi dua penyimpangan, dua kesalahan yang mereka lakukan. Makanya kenapa orang-orang munafik itu dikatakan oleh para ulama lebih berbahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri. Kalau orang-orang kafir kan sudah jelas-jelas kekufuran mereka, mereka tampakkan. Tapi orang-orang munafik ini dua perkara yang mereka lakukan. Pertama apa? Mereka mendustai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melakukan kedustaan kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman. Yang tadi mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Itu pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, mereka melakukan penipuan. Yang kedua, mereka mendustakan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan apa yang Allah kabarkan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini yang menyebabkan orang-orang munafik itu lebih parah, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri. Makanya Allah ancam mereka ini, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya ya di dalam
neraka yang paling bawah. Sebab perbuatan mereka dua perkara itu teman-teman sekalian, hafidhoni wa hafidhukumullah. Jadi mereka ragu-ragu, Allah tambah keraguan mereka. Ya, jadi kita katakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada apa? Karena ada di dalamnya keraguan ya terhadap apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman tidak, sebagaimana penjelasan ya pada pertemuan sebelumnya, orang-orang yang beriman itu ala tamakkunin minal hidayatil azimah. Orang-orang yang beriman itu di atas kekokohan mereka ya dari petunjuk-petunjuk yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, siapa orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, jangan kalian melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka katakan orang-orang munafik, kita ini hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kita kalau mendengarkan ucapan mereka ini orang-orang munafik, ya di zaman Nabi SAW ketika diingatkan jangan merusak bumi Allah, maka mereka mengatakan kita ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini persis dengan orang-orang liberal saat ini. Dengan apa mereka merusak bumi Allah Subhanahu wa taala? Lihat, para ahli tafsir mengatakan wa idza nuhu anil ifsadi fil ardi bil kufri wadzunubi wa ghairiha. Kalau mereka itu dilarang untuk melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Dengan kekufuran dan maksiat, dengan dosa-dosa dan selainnya. Ankaru wa za'amu annahum hum ashabus salahi wal islahi. Maka mereka mengklaim, mereka menyangka bahwasanya mereka ini ashabus salah, orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, padahal mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah kabarkan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka ini hakikatnya orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak sadari. Jadi mereka ini orang-orang munafik teman-teman sekalian, hafizhani wa hafidhukumullah, melakukan kerusakan di bumi Allah ini dengan kekufuran dan kemaksiatan. Ini faktor yang kedua, kemaksiatan dan kekufuran yang menjadikan orang-orang munafik itu sulit untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab maksiat yang mereka lakukan. Adanya musibah-musibah, malapetaka yang terjadi di bumi ini teman-teman sekalian, itu hakikatnya karena ada penyimpangan, ada kemaksiatan yang dilakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di bumi dan nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Maka kita orang-orang beriman itu dilarang untuk melakukan kerusakan di bumi Allah dengan dosa dan maksiat. Apalagi dengan apa? Dengan kesyirikan. Sebab kesyirikan itu adalah sumber dari segala musibah dan malapetaka. Maksiat saja dilakukan, itu sudah mendatangkan musibah-musibah malapetaka. Makanya teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, Abul Aliyah Ar-Riyahi ini seorang pembesar tabi'in. Beliau ketika mengomentari ayat tadi dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Allah ketika menyebutkan tentang kerusakan di bumi Allah ini, di daratan dan di lautan itu disebabkan tangan-tangan manusia, kata beliau, man asallaha fil ardi faqad afsada fil ard. Siapa yang melakukan kemaksiatan di bumi ini, maka sungguh dia telah melakukan kerusakan di bumi Allah. Li'anna salahil ardi was sama'i bitta'ah, karena baiknya bumi dan langit ini itu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
untuk orang-orang beriman itu segera mereka beramal. Jaga keimanan mereka. Jangan melakukan kemaksiatan, sebab kemaksiatan itu adalah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang munafik itu, sifat mereka kalau diingatkan untuk tidak melakukan kerusakan, mereka hanya mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang muslih, orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan itu pula yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal itu intinya mereka itu ingin mengatakan semua perkara itu boleh. Semua perkara itu boleh. Makanya Allah ketika mensifati orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, salah satu sifat orang-orang munafik Allah kabarkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67, al-munafiquna wal munafiqat ba'dhuhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik dari laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu memerintahkan kepada kemungkaran dan melarang dari perkara-perkara yang ma'ruf. Kenapa? Karena hati sudah tertutup, teman-teman sekalian. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi intinya orang-orang liberal itu ketika diingatkan bahwa perbuatan mereka itu salah dan keliru, mereka katakan kita ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Kalian itu orang-orang, ketika kita ingin ingatkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita dikatakan orang-orang apa? Tekstual katanya. Kita ini orang-orang apa? Kontekstual. Ya, jangan memahami hadis itu tekstual, ya. Harus memahami Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan keadaan satu zaman. Ya, jangan pahami Al-Qur'an, hadis itu dengan pemahaman orang-orang dahulu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sahabat-sahabat adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum maradu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada sahabat-sahabat Nabi dan mereka ridho terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama itu sepakat mengatakan semua sahabat-sahabat Nabi itu di dalam surga. Cuman kenapa mereka para ulama tidak katakan semua sahabat Nabi itu di dalam surga? Kenapa? Sekali lagi anak katakan, Ahlus Sunnah sepakat bahwa semua sahabat itu di dalam surga. Ya. Tapi kenapa mereka tidak katakan secara langsung mereka sahabat-sahabat itu di dalam surga? Karena Nabi kan cuma sebutkan beberapa nama saja. Di antaranya yang 4 itu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Dan yang sisanya yang 10 yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal di dalam surga. Tapi sahabat-sahabat lain tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung oleh Nabi. Kenapa para ulama tidak menyebutkan secara langsung? Kenapa? Kenapa teman-teman sekalian? Sebagai bentuk ta'aduban, sebagai bentuk adab mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ya para ulama ya di dalam menyikapi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu memang orang-orang yang sudah dijamin mereka masuk surga karena Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an Allah telah ridho kepada mereka. Cuman para ulama itu tidak berani katakan secara langsung sahabat ini dalam surga, sahabat ini di dalam surga. Sebagai bentuk adab mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang munafik, orang-orang liberal kalau diingatkan tentang hadis-hadis Nabi, antum itu katanya intoleran. Ya, anti toleransi lah, anti NKRI lah, tekstual lah. Ya, kalau kita ingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya yang mereka inginkan semuanya boleh. Ujung-ujungnya apa? Zina boleh, LGBT boleh, ya. Perkara-perkara yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat itu diharamkan oleh mereka. Tapi mereka mengaku muslim, KTP-nya muslim.
tidak mau dikatakan kafir. Makanya dikatakan mereka ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri, karena mereka tampakkan keislaman tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti ujung-ujungnya cuma itu. Semuanya boleh. Apa yang dihalalkan mereka haramkan. Sebaliknya toh, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kebalikan dari orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman itu senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengingkari yang namanya kemungkaran. Orang-orang munafik tidak. Kata Allah, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka perintahkan untuk melakukan kemungkaran. Yang asalnya dibolehkan, mereka haramkan. Seperti apa? Yang dibolehkan oleh syariat tapi mereka haramkan. Poligami. Itu jelas-jelas syariat. Sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama kita, tapi mereka haramkan yang namanya poligami, ta'adud, dengan alasan itu katanya intimidasi kepada perempuan, merendahkan perempuan. Tapi zina dibolehkan, zina dihalalkan, LGBT dihalalkan. Ini mereka ini parah, mereka ini. Makanya Allah siapkan bagi mereka siksaan yang pedih, fi darkil asfali minan nar, tempat mereka di dalam neraka yang paling bawah. Karena perbuatan mereka ini, orang-orang munafik ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana mereka manusia beriman. Maksudnya siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah mereka katakan, apakah kita akan beriman sebagaimana mereka orang-orang bodoh beriman? Ya'nuna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir mengatakan yang mereka maksudkan adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kami ini beriman? Apakah kami akan beriman sebagaimana mereka orang-orang bodoh beriman? Maksudnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tapi Allah katakan sebenarnya yang bodoh itu mereka ini, ya, orang-orang munafik ini, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak ketahui. Coba kita lihat apa kata para ahli tafsir tentang ayat yang keberapa? Yang ke-13 ini. Kata para ahli tafsir mengatakan yang keberapa? Ke-12 ya? Ke-13. Wa idza umiru bil imani kama amana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajabu ala sabilil istinkari wal istihza'i biqaulihim anu'minu ka imani khifafil uquli wal haqqu annahum humus sufaha'u walakinnahum yajhaluna dzalika. Ketika mereka diperintahkan untuk beriman sebagaimana ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi itu beriman, ajabu, mereka menjawab, tapi dengan jawaban pengingkaran dan istiza. Istiza itu mengolok-olok, merendahkan. Apa mereka katakan? Anu'minu kaimani khifafil uqul. Apakah kita ini beriman dengan keimanan orang-orang yang rendah akalnya? Khifaf itu kan rendah. Yang rendah akal ini maksudnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haqqu annahum humus sufaha. Tapi yang sebenarnya mereka itu orang-orang yang bodoh. Walakinnahum yajhaluna dzalika. Tapi mereka tidak menyadari akan hal tersebut. Dan begitu teman-teman sekalian, kalau kita melihat orang-orang liberal, apa yang mereka ucapkan, Masya Allah, seakan-akan sesuatu yang menakjubkan. Ya, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kan di dalam surat Al-Munafiqun Allah menyebutkan apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau antum melihat mereka ini orang-orang munafik, orang-orang liberal, maka antum itu akan kagum dengan penampilan mereka. Memang penampilan mereka luar biasa. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka mengucapkan kalimat-kalimat, menyampaikan argumen, tasma' liqaulihim, antum akan dengarkan ucapan mereka. Saking hebatnya ucapan mereka. Makanya para ulama teman-teman sekalian, kenapa melarang kita
Dan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kenapa kita dilarang untuk berjidal, berdebat dengan mereka ini? Ahlul ahwa, ahlul batil, dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul hawa, dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena terkadang mereka ini di dalam membawakan dalil-dalil yang lemah, yang hujah mereka itu lemah, tapi ketika mereka bawakan dengan retorika yang hebat, maka orang-orang yang mereka debat, yang punya hujah yang kuat, itu terkalahkan dengan retorika mereka. Kan ada orang-orang yang Masya Allah, mereka bawakan dalil-dalil yang kuat, hujah mereka, tapi di dalam penyampaian itu kurang bagus, kurang mantap, apalagi tidak menguasai bahasa-bahasa ilmiah. Ya, tapi mereka ini orang-orang liberal, hebatnya mereka di dalam mempermainkan kalimat-kalimat, kata-kata, retorika yang bagus, yang indah. Dalil-dalil mereka tidak ada. Kalaupun ada dalil yang mereka bawa, itu omong kosong. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang mereka bawakan hak Al-Quran dan hadis, tapi yang mereka inginkan kebatilan. Tapi di dalam penyampaian itu bagus, akhirnya kita apa? Kita kalah dengan mereka, termakan dengan syubhat mereka. Nah, itu salah satu hikmah kenapa kita dilarang untuk debat dengan ahlul hawa dan ahlul batil. Dan ada alasan-alasan yang lain, karena penyampaian mereka iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka menyampaikan, kita akan mendengarkan luar biasa ya ucapan-ucapan mereka. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita tentang mereka ini, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, tapi merekalah orang-orang yang bodoh sebenarnya, orang-orang yang jahil. Karena apa yang mereka tahu dari ilmu itu bukanlah ilmu yang benar. Karena ilmu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu itu kan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qala Allah wa qala Rasul, itu ilmu. Apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Nah, orang-orang munafik ini orang-orang liberal tidak. So mereka ini orang alim. Mereka katakan kita ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Mereka bawakan hadis-hadis Nabi, tapi humus sufaha, mereka itu orang-orang yang bodoh. Tapi teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disikapi sebagaimana kaum muslimin secara umum. Makanya orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala memberlakukan kepada mereka hukum-hukum kaum muslimin. Apa maksudnya? Allah berlakukan kepada mereka orang-orang munafik ini ahkamul muslimin, hukum-hukum kaum muslimin. Artinya mereka itu kalau meninggal disolati, kemudian dikafani, ya, dikuburi, ya kita disolati. Artinya hukum-hukum kaum muslimin secara umum kita berlakukan kepada mereka, selama mereka itu tidak menampakkan apa? Kekufuran mereka. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Selama munafik ini muzhirun lil Islam, dia tampakkan keislaman secara zahir, dia sembunyikan kekufuran dia, artinya dia tidak tampakkan kekufuran dia, maka hukum kaum muslimin itu berlaku bagi mereka. Disolati, dikafani, dikuburi mereka ini. Ya, kecuali kalau ditampakkan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau salah seorang di antara kita mengetahui kemunafikan mereka dan itu jelas zahir kemunafikan mereka tampakkan, maka tidak boleh berlaku hukum-hukum kaum muslimin kepada mereka. Artinya tidak apa? Tidak disolati, tidak dikafani, tidak dikuburi kalau mereka menampakkan kekufuran mereka. Tapi Imam Malik mengatakan kekufuran, kemunafikan yang ada di zaman Nabi, di masa Nabi, kalau dibandingkan dengan kemunafikan setelah
Nabi SAW, maka kemunafikan di masa ini lebih parah daripada kemunafikan di masa Nabi SAW. Orang-orang munafik di masa Nabi, iya, mereka tampakkan Islam, tapi mereka sembunyikan kemunafikan mereka, kekufuran mereka. Tapi orang-orang munafik di zaman ini, mereka tampakkan keislaman dan mereka tampakkan pula kekufuran mereka, penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut zindik. Zindik, bukan munafik, zindik. Kalau munafik dia tampakkan keislaman tapi disembunyikan kekufuran. Kalau zindik lebih parah dari munafik. Zindik itu dia tampakkan keislaman, dia tampakkan pula kekufuran, penentangan dia terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak boleh. Orang solati dia tidak boleh, orang kafani dia tidak boleh, ya, berlaku. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang sifat-sifat orang munafik. Kita baru sebutkan berapa? Baru 2 tentang sifat orang munafik. Apa yang pertama tadi? Mereka suka menipu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat dari orang-orang munafik, mereka itu melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dosa dan maksiat mereka. Kalau diingatkan, mereka mengatakan kita ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله